Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan. Sejarah singkat lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 dan pada tahun ini 1 Juni 2022 genap 77 tahun. Konsistensi sebagai wakil rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI dan menjaga Pancasila adalah suatu tanggung jawab kita yang sangat besar dan harus kita pertanggungjawabkan. Dikarenakan banyak isu yang berkembang di negara kita yang ingin merongrong, menjatuhkan Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Isu-isu yang berkembang itu diantaranya tentang perubahan Pancasila itu sendiri. Pancasila itu bisa disebut sebagai Trisila dan juga bisa disebut sebagai Ekasila. Tapi merubah Pancasila itu menjadi Ekasila maupun Trisila tidak bisa. Karena Insinyur Soekarno mengatakan opsi dari Pancasila itu adalah pertama Pancasila, kedua bisa diartikan menjadi Eka Trisila, dan ketiga menjadi Ekasila. Dari Trisila itu pertama sosio-nasionalisme, kedua sosio-demokrasi, ketiga ketuhanan yang berkebangsaan. Dan bisa juga dirubah menjadi satu, yaitu Ekasila. Isinya gotong royong. Tetapi itu hanya merupakan satu opsi atau pilihan. Jika Pancasila itu tetap pada 5 sila ataupun bisa dirubah menjadi 3 sila ataupun menjadi Ekasila. Tetapi sudah 77 tahun Indonesia merdeka, Pancasila itu tetap utuh dan kokoh. Isi dari Pancasila itu sendiri tidak ada perubahan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang sangat menarik dari tema kita pada hari ini tentang Pancasila dan sebagai wakil rakyat, maka sesuatu yang terkandung di dalamnya dari Pancasila itu adalah kepemimpinan dalam Pancasila. Bagaimana kita sebagai wakil rakyat bisa menjadi kepemimpinan dalam Pancasila? Kepemimpinan dalam Pancasila itu terdiri dari 3. Yang pertama, Ingarso Suntuludo. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Artinya apa? Seorang pemimpin di depan harus memberi kita teladan, di tengah memberi kita harapan, dan di belakang memberi kita dorongan. Itulah satu kesatuan dalam Pancasila, menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang wakil rakyat. Berdasarkan ketetapan MPR, TAP MPR nomor 2 garing TAP MPR 1978, bahwa dari Pancasila itu dibagi menjadi 36 butir Pancasila. Dan setelah itu ketetapan MPR tahun 2002, TAP MPR nomor 1 garing MPR 2003, butir-butir Pancasila menjadi 45 butir Pancasila. Dari 45 butir itu
Ada 2 butir yang harus kita petik sebagai wakil rakyat yang menjaga keutuhan NKRI. Terdapat dalam Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia, butir ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Itulah sebagai wakil rakyat harus kita tanamkan di dalam diri kita rasa memiliki negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, tentang cinta tanah air dan bangsa. Satu poin yang terdapat dalam sila kelima juga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada butir kedua adalah bersikap adil. Kita sebagai wakil rakyat harus menanamkan di dalam diri kita juga kata bersikap adil. Selanjutnya, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebagai wakil rakyat harus kita tanamkan di dalam diri kita tentang 4 pilar kebangsaan. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, serta 2 aturan tambahan. Selanjutnya, untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, ini luar biasa. Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dengan isi dari proklamasi adalah proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal Ika diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tular, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Negara Republik Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, budaya, bahasa, tetapi dalam satu kesatuan yang utuh yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Itulah kita bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhir kata, saya menyampaikan selamat hari lahir Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. NKRI dan Pancasila harga mati. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Merdeka! Itulah